Aku Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawanan pencuri uang tunai dan perhiasan emas diringkus aparat Polres Parigi Motong. Puluhan aktivis Palu berunjuk rasa memprotes pengelolaan energi yang dinilai tidak pro rakyat. Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Toli-Toli dengan Buol terancam putus akibat hantaman ombak. Tiga pelaku pencuri uang tunai dan perhiasan emas diringkus aparat Polres Parigi Motong. Dari tangan pelaku berinisial ER, MO, dan SI, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa cincin, gelang dan kalung emas, serta uang tunai hampir 10 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aksi pencurian di 2 lokasi berbeda, yakni di Desa Tolai, Kecamatan Torue, dan Desa Suli, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Pelaku menggasak uang tunai dan perhiasan emas. Merespon laporan itu, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Parigi Motong segera melakukan penyelidikan. Dalam kurun waktu seminggu, polisi berhasil meringkus para pelaku di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Salah satu dari pelaku berinisial ER merupakan warga Kabupaten Pasangkayu, sedangkan 2 pelaku lainnya berinisial SI dan MU merupakan warga Parigi Motong. Saat diinterogasi polisi, para pelaku mengaku beraksi dengan cara menargetkan rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya bekerja menjadi target. Mereka membobol rumah korbannya lalu menggasak uang tunai dan emas perhiasan. Para pelaku membawa kabur hasil curian senilai 408 juta rupiah. Melakukan mengintai dulu kira-kira yang mana rumah yang kosong. Ini masing-masing perannya berbeda. Yang paling ujung yang berinisial S ini adalah informannya. Dia yang memberikan informasi kepada 2 orang ini bahwasanya di rumah korban itu terdapat uang karena ini sering masuk ke dalam rumahnya. Usai diinterogasi, para pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Parigi Motong. Mereka kini mendekam di tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Daerah kita salah satu daerah industri terbesar yang ada di Puluhan aktivis yang menamakan diri Barisan Lawan Sistem menggelar aksi damai di lapangan Watulemo Palu Sabtu sore. Mereka memprotes terjadinya ketimpangan energi dan krisis global yang terjadi di Indonesia. Itu bisa diturunkan. Massa berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk serta pamflet bertuliskan protes dan sorotan terhadap transisi energi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat miskin. Pemerintah dituding hanya fokus kepada perdagangan karbon tanpa memperhatikan ketimpangan energi. Secara khusus masyarakat Taman Watulemo ini kami ingin menyampaikan bahwa hari ini Massa juga menyoroti krisis listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kebijakan energi listrik selama ini hanya menguntungkan industri besar, terutama di kawasan industri nikel. Kita bisa melihat bagaimana krisis iklim itu terus terjadi dengan cara-cara kotor seperti kapitalisme yang masuk di dalam kawasan ini, yang membangun satu industri yang besar dengan cara tindakan-tindakan atau praktek-praktek yang cukup kotor.
contohnya PLTU Captive yang saat ini masih dilakukan di kawasan industri. Tentu itu menyumbang berbagai polusi yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, di Donggala sendiri di Sulawesi Tengah, kita lihat di pinggir jalan debu dan lain sebagainya itu berterbangan, dan tidak ada solusi yang konkret yang dilakukan oleh Indonesia bahkan internasional. Distribusi energi selama ini belum merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, massa menuntut pemerintah bersikap adil dalam kebijakan energi dan memberikan energi gratis kepada masyarakat miskin. Usai menggelar aksi damai selama 1 jam, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka mendapatkan pengawalan dari sejumlah personel Polresta Palu. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Masyarakat yang ada di lingkar tapak, khususnya di Setelah vakum selama 25 tahun, event slalom mobil di Sulawesi Tengah kembali digelar Sabtu sore. Morot Slalom Car digelar di pelataran kantor Bupati Morowali Utara. Puluhan pembalap dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara beradu ketangkasan selama 2 hari. Salah satu pembalap terbaik dan saat ini merupakan ketua panitia pelaksana, dan kita akan melihat bagaimana Kejuaraan otomotif ini bertujuan sebagai sarana penyaluran minat para penggemar otomotif sekaligus menjadi bagian dari kampanye tertib berlalu lintas. Ratusan penggemar olahraga otomotif memadati pelataran kantor Bupati Morowali Utara. Melalui kejuaraan ini juga menjadi ajang pencarian bibit pembalap potensial Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Morowali Utara. Tapi kita usahakan bagaimana slalom ini kita buat di Morowali Utara. Itu perdana itu selama 25 tahun lebih lah. Pengurus Besar Ikatan Motor Indonesia mengapresiasi event otomotif tersebut dan kagum dengan arena slalom yang berada di atas Teluk Tomori. Inilah lapangan slalom terindah di Indonesia. Saya sudah foto, kirim fotonya sama sekali. Ya betul, pengalaman saya. Kalau indahnya inilah yang terindah. Morot Slalom Car 2025 juga menghadirkan pembalap wanita Kezia Marundu yang mencoba kemampuan mengemudinya selama ini. Ini pertama kali saya ikut slalom car. Oke, jadi luar biasa ya. Sebentar kaki tapi masih. Pengurus IMI Sulteng maupun PBIMI berharap kegiatan slalom akan terus dilakukan di Morowali Utara sehingga secara perlahan naik kelas menjadi kejurda dan kejurnas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. dalam bangsa kita melihat pergerakan wawan suade.